Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sylvia Noviana Nugraini SPD, guru sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sosiologi kelas 10 semester ganjil, yaitu sosiologi sebagai ilmu. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan juga share video yang ada di channel saya supaya saya lebih semangat dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, langsung saja sosiologi sebagai ilmu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya ya, apa sih itu sosiologi gitu ya. Nah, sosiologi ini sama seperti dengan disiplin ilmu lainnya, yaitu seperti layaknya biologi, yaitu ilmu yang mempelajari organisme, kemudian ada juga sejarah, ilmu yang mempelajari peristiwa masa lampau, ada juga geografi, ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, sedangkan sosiologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi ini berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata socius, artinya kawan, dan juga logos yang artinya berbicara. Nah, mungkin teman-teman semua bisa mencari definisi dari para ahli. Di sini saya akan memberikan kata kunci atau arti secara singkatnya mengenai sosiologi. Nah, sosiologi ini ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, masyarakat itu yang seperti apa? Nah, di sini objek sosiologi yaitu masyarakat. Nah, masyarakat menurut Selo Sumarjan ini adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi yang hidup bersama dalam jangka waktu yang relatif lama di suatu tempat, kemudian menghasilkan kebudayaan ya. Jadi di sini adalah sekelompok orang-orang ya, bukan individu atau segelintir orang saja, tetapi orang-orang, yaitu sekelompok banyak orang yang hidup bersama. Nah, kemudian fokus studi pada ilmu sosiologi itu yang pertama adalah hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Yang kemudian yang kedua yaitu hubungan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses yang timbul akibat adanya hubungan-hubungan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yang pertama, sosiologi ini cirinya empiris. Empiris ini maksudnya adalah mendasar pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif, yakni berdasarkan rasional gitu ya, akal sehat dan logika. Jadi tidak mengada-ada, tidak spekulatif ya. Nah, kemudian teoritis, ciri yang kedua. Disusun berdasarkan data serta hasil observasi yang akurat. Jadi, penyusunan hasilnya itu berdasarkan data-data pengamatan gitu ya. Observasi itu pengamatan yang akurat ya, tidak dibuat-buat gitu. Kemudian ciri yang ketiga adalah kumulatif. Di sini dalam artian ilmu sosiologi ini disusun atas dasar teori yang telah ada, kemudian diperbaiki, diperluas untuk memperkuat teori yang terdahulu. Jadi ada masanya kita untuk mengembangkan teori-teori atau berdasarkan teori-teori yang sudah ada ketika hendak mengkaji sebuah fenomena, seperti itu. Kemudian ciri yang terakhir yaitu adalah non-etis. Jadi dalam mengkaji fenomena yang ada di masyarakat, kita tidak memperdebatkan baik atau buruknya peristiwa tersebut ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan atau menilai bahwa oh ini enggak boleh, ini baik, oh ini buruk, itu tidak boleh. Kita hanya boleh mengkaji bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, mengapa, bagaimana, apa sih yang sebenarnya
terjadi dalam masyarakat. Nah, itu adalah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ada 4, empiris, teoritis, kumulatif, dan yang terakhir non-etis. Nah, kemudian fungsi sosiologi sendiri di sini sebagai ilmu ada 2, yaitu yang pertama sebagai ilmu murni. Nah, yang kedua adalah ilmu terapan. Maksudnya gimana? Ilmu murni di sini ditujukan bahwa ilmu sosiologi ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh ketika kita hendak melihat suatu fenomena, kita mencoba untuk mengembangkan, memperbaiki, atau meneliti, menelaah sebuah teori gitu ya. Teori tentang apa? Oh, struktur sosialnya, atau teori fungsionalisme, atau teori interaksionalisme. Nah, itu kita mengkaji untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu ada ilmu terapan. Ilmu terapan di sini adalah pencarian cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah guna memecahkan masalah. Jadi, di sini ilmu sosiologi itu untuk mencari data-data sebagai upaya menyelesaikan sebuah masalah sosial yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya, pada kali ini, pada 2 tahun terakhir itu terjadi pandemi COVID, Kak. Kemudian apa saja data-datanya, observasinya, itu bagaimana, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa, seperti itu. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, seperti itu ya. Itu adalah fungsi sosiologi. Kemudian ada peran sosiologi. Di sini peran sosiologi itu ada 4, yaitu sebagai perencanaan ya. Contoh tadi saya katakan misalnya terjadi pandemi COVID. Nah, ketika terjadi pandemi COVID itu kita rencanakan, yang dibutuhkan apa gitu ya. Contoh yang dibutuhkan adalah bansos gitu ya. Atau yang dibutuhkan adalah vaksin. Nah, kita merencanakan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah peran sosiologi ini untuk melakukan penelitian sosial. Setelah kita rencanakan, ketika pandemi COVID-19 ini kita sudah merencanakan rencana-rencana yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita mengeksekusi ya, kita harus penelitian dulu. Ternyata di masyarakat kita ini banyak terjadi kasus putus sekolah atau perceraian misalnya saat pandemi COVID. Nah, kemudian supaya hal tersebut tidak terjadi atau terselesaikan bagaimana data-datanya, faktornya apa saja sih ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran sosiologi sebagai pembangunan sosial. Jadi ketika kita sudah meneliti, kita sudah merencanakan, sudah meneliti, kita bisa juga berperan sebagai pembangunan sosial. Supaya bisa memperbaiki perekonomian itu bagaimana, seperti itu ya. Sosiologi juga di sini berperan. Nah, kemudian yang keempat adalah penyelesaian masalah. Ketika kita sudah mengkaji perencanaan, penelitian, dan pembangunan, baiknya bagaimana supaya perekonomian stabil, bagaimana supaya pendidikan yang tadinya luring kemudian menjadi daring ini dapat teratasi. Kita kemudian yang terakhir adalah eksekusi dan evaluasi untuk menyelesaikan dalam menyelesaikan masalah seperti itu ya. Kira-kira ternyata kalau misalnya pembelajaran ini hibrid bisa mengatasi permasalahan, atau ternyata ketika diberi bansos ada mungkin sudah merasa tercukupi, atau mungkin ternyata ada yang kurang sasaran. Nah, itu adalah peran sosiologi. Jadi bisa untuk perencanaan, penelitian sosial, pembangunan sosial, dan juga pelarian atau penyelesaian masalah sosial. Kemudian, apa sih manfaatnya sosiologi? Nah, mungkin dari teman-teman kita perlu ya mengedukasi murid-murid kita apa sih manfaatnya. Jadi jangan hanya sekedar pengertian, fungsi, peran, tetapi manfaat siswa-siswi kita ini belajar sosiologi itu apa. Nah, di sini kita akan jelaskan bahwa manfaat mempelajari sosiologi yaitu yang pertama dapat melihat dengan jelas siapa diri kita. Nah,
Iya, saya manusia. Nah, kemudian sebagai manusia, hidup di lingkungan apa, dan kemudian sebagai makhluk apa. Nah, di sini kita bisa dijelaskan bahwa ternyata kita itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, dan kemudian hubungan-hubungan dengan orang lain itu seperti apa. Nah, kita bisa melihat dengan jelas lagi ternyata kita bagian dari masyarakat, ternyata kita bagian dari agen sosialisasi. Oh, ternyata kita bagian dari eh, status atau peran yang melekat pada diri kita itu seperti apa. Oh, ternyata kita itu bagian dari kelompok sosial. Nah, itu adalah manfaat sosiologi. Kemudian, yang kedua, dapat menjelaskan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Oh, ternyata di masyarakat terjadi masalah sosial. Ada yang namanya kemiskinan. Oh, kenapa masyarakat ini bisa mengalami kemiskinan? Nah, itu kita bisa menjelaskan. Ternyata bukan serta-merta malas, ternyata ada faktor lainnya. Oh, ternyata di masyarakat kita terjadi kriminalitas. Oh, ternyata di masyarakat kita terjadi yang namanya kekerasan seksual. Oh, ternyata di masyarakat kita ada fenomena tren-tren terbaru yang masyarakat atau remaja-remaja kita ikuti seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu tidak hanya dari tren saja, tetapi kita menjelaskan dengan segi ilmu pengetahuan atau dari segi sosiologi atau masyarakat, ya, dari pandangan sosialnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mampu mengkaji tempat kita dalam masyarakat serta dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi, mungkin saya orang Jawa, kemudian ternyata di Indonesia itu nggak cuma orang Jawa, ternyata ada Sunda, ada Dayak, ada Batak, dan lain sebagainya dengan kebudayaannya mungkin kita belum ketahui gitu. Oh, ternyata agama itu nggak cuma 6 aja, ternyata ada aliran kepercayaan-kepercayaan lainnya mungkin kita nggak tahu ternyata ada di sekitar kita. Nah, kita bisa mengkaji hal tersebut gitu. Kemudian yang keempat, mampu mengontrol dan mengendalikan tindakan dan perilaku sosial. Oh, ternyata kita tahu bahwa kita hidup itu ada nilai dan norma, sehingga supaya tidak terjadi yang namanya penyimpangan, kita perlu mengendalikan perilaku kita maupun perilaku sosial supaya tercipta ketertiban. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, manfaatnya membuat kita lebih tanggap, kritis, dan rasional, serta mampu mengambil sikap dan tindakan yang tepat. Kita bisa peka terhadap lingkungan kita. Fenomena sosial apa sih yang sedang terjadi saat ini? Update tentang masalah-masalah sosial. Oh, apa yang lagi tren saat ini? Perlukah itu diikuti atau perlu dihindari? Nah, itu adalah pentingnya kita mempelajari sosiologi, ya. Itu manfaat kita tahu atau mempelajari sosiologi. Nah, kemudian bagaimana cara berpikir sosiologi? Nah, cara berpikir sosiologi atau kita sebut juga imajinasi sosiologi yaitu ada 3, ya. Nah, sebelum pada 3 tahap, di sini saya akan memberi contoh. Mungkin banyak ya ada pandangan atau pendapat bahwa kita mempertanyakan nih, mungkin di lingkungan kita secara khusus gitu ya, dan secara umum di Indonesia, mengapa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi? Nah, dari pertanyaan tersebut ya, berarti kita sudah memiliki pola pikir sosiologi ya, atau imajinasi sosiologi, yaitu yang pertama mempertanyakan hal-hal yang ada di sekitar kalian dan mempertanyakannya gitu ya. Melihat hal-hal yang ada di sekitar kalian. Nah, atau istilah lainnya adalah seeing the strange in familiar. Jadi, oh, kenapa ya perempuan ini nggak boleh sekolah tinggi-tinggi? Kenapa di lingkungan saya banyak perempuan yang putus sekolah? Oh, kenapa banyak yang menikah di usia dini? Oh, kenapa perempuan ini tidak memiliki jabatan atau status yang tinggi? Nah, ketika kita melihat dan mempertanyakan hal tersebut, itu kita sudah berpikir secara sosiologi ya, atau imajinasi sosiologi. Nah, kemudian yang kedua, melihat pola secara umum atau seeing the general in particular. Jadi, ternyata
nggak cuman di desa A. Ternyata Indonesia memiliki pandangan seperti itu yang dibentuk oleh masyarakatnya, dikonstruksi, dibangun, bahwa ternyata ada pandangan bahwa nggak usah ngapain sekolah tinggi-tinggi, itu nanti tugas perempuan juga cuma 3 gitu ya, misalnya masak, macak, manak gitu ya, kalau istilah Jawa itu masak itu masak, macak itu berdandan, dan manak itu melahirkan anak. Ternyata ada pola atau pandangan seperti itu ya, ada budaya di situ, ada budaya, pola yang sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Nah, kemudian penjelasan yang ketiga itu adalah penjelasan di luar individu atau penjelasan di level masyarakat, atau istilah lainnya adalah seeing personal choices in social context. Oh, ternyata di masyarakat kita sebagai perempuan ini kita mungkin tidak bisa bertindak secara merdeka sebagai perempuan, tetapi masih ada yang harus kita ikuti, yaitu pandangan masyarakat seperti itu ya. Adanya namanya konstruksi sosial budaya, adanya budaya patriarki. Nah, di situ adalah jawaban dari kenapa ternyata perempuan di desa A atau mungkin secara umum adalah di Indonesia tidak boleh sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Mungkin yang harus didahulukan laki-laki, karena laki-laki ini memiliki diprioritaskan seperti itu ya. Nah, padahal sebagai individu kita merasa mampu, kita mampu kok, perempuan ini sebagai seorang yang berpendidikan gitu ya, memiliki jabatan tinggi, itu kita mampu. Tetapi ternyata masyarakat kita masih ada tertanam gitu ya, budaya-budaya yang sudah menjadi kebiasaan gitu ya, budaya yang sudah menjadi kebiasaan dan diikuti oleh banyak orang. Itu adalah cara berpikir sosiologi. Jadi melihat hal-hal di sekitar kita, kemudian mempertanyakannya, melihat pola secara umum gitu ya. Oh, ternyata nggak cuma di desa A, tetapi secara Indonesia juga seperti itu. Nah, kenapa? Ternyata ada di luar ya, eksternal individu itu sendiri ternyata dibuat, dikonstruksi, sudah menjadi budaya yang dikonstruksi bangun oleh masyarakat seperti itu. Nah, kemudian mungkin untuk materi sosiologi sebagai ilmu itu sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu realitas sebagai objek sosiologi pada konten video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk komen, like juga, kemudian subscribe. Jangan lupa untuk mendukung channel akun ini supaya berkembang. Mohon maaf apabila ada kesalahan, typo gitu ya, atau ucapan. Saya mohon maaf apabila ada suara-suara yang mengganggu adanya penjelasan ini, saya mohon maaf. Itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.